Assalamualaikum teman-teman semua, sahabat Overland, Adi di sini. Terima kasih teman-teman masih bersama kami. Sorry ya, kami sambil ngerokok teman-teman. Jadi kali ini kami akan membahas sebuah tema yang teman-teman Overland atau campervan biasanya lakukan, dan kami juga tidak ingin teman-teman juga mengulang kesalahan kami. Jadi yang kami bahas saat ini adalah untuk pemilihan jenis tenda. Sebelumnya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk di campervan atau overland, saya bahas campervan dulu teman-teman ya. Sebenarnya sih mobil campervan sih biasanya kebanyakan tidur dalam mobil ya teman-teman. Akan tapi dengan akomodasi dan jumlah anggota yang lumayan banyak, biasanya teman-teman akan membawa sebuah tenda. Dan tenda tersebut saya bagi dengan 3 kategori mungkinan teman-teman. Ini saya bahas tenda ya teman-teman ya, bukan yang tidur dalam mobil. Kalau untuk tidur dalam mobil sih enak-enak aja teman-teman ya, nggak perlu bongkar muat tenda dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah tenda yang biasa dipakai untuk camping atau mungkin ke gunung, itu teman-teman juga bisa lakukan. Seperti itu, di video saya sudah sering saya tampilkan teman-teman. Paling praktis adalah menggunakan tenda, mungkin namanya tenda dum ya, atau mungkin tenda otomatis teman-teman. Tenda tersebut kami beli dengan harga yang cukup terjangkau di salah satu marketplace waktu itu. Saya kurang tahu saat ini. Videonya saya tampilkan seperti ini. Jadi dengan sekali lempar tenda tersebut bisa langsung jadi ya teman-teman. Akan tapi memang kekurangan dan kelebihannya banyak teman-teman. Untuk tenda yang seperti ini biasanya teman-teman juga bisa pakai tenda rakitan juga. Aslinya sama ya sih teman-teman ya tendanya. Walau teman-teman mau tenda otomatis atau mungkin tenda yang dirakit, tergantung kegunaannya teman-teman. Dan yang penting adalah jumlah anggota keluarga yang teman-teman bawa. Tenda yang biasa saya pakai ini memang tenda yang biasa saya pakai camping sendirian atau berdua dengan teman saya. Kalau untuk orang dewasa sih saya kira maksimal 2 orang teman-teman ya. Kalau mungkin dengan 1 anak kecil masih mungkin teman-teman tenda tersebut. Tenda ini sangat praktis dan kalau untuk dibawa di mobil pun nggak menyusahkan, soalnya bentuknya tipis walaupun dimensinya agak lebar. Jadi teman-teman bisa gunakan. Dan kalau mungkin teman-teman mobilnya juga berdimensi kotak atau mungkin seperti mobil saya ini, Rocky ini, ada roof rack di atas, teman-teman nggak perlu kebetulan kami di daerah wisata teman-teman ya, di area yang Gresik di Pantai Dalegan. Tenda ini biasanya kami taruh di luar mobil, kami taruh di atas roof rack atau mungkin ditaruh di ban serep belakang. Dimensinya memang agak besar tapi tidak terlalu tebal, jadi saya kira masih praktis teman-teman. Dan tenda ini memang pasti kita bawa teman-teman kemanapun, walaupun itu mobil kita pakai kerja juga tenda tetap kita bawa, soalnya memang nggak menyusahkan teman-teman. Tenda yang seperti ini kami rekomendasikan untuk teman-teman yang baru mulai camping, dan pasti tenda seperti ini akan terus dipakai teman-teman, soalnya untuk opsi ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman sudah ada punya tenda yang lain, akan tapi campingnya mengajak teman atau sanak family, teman-teman juga bisa bawa untuk cadangan. Nah ini yang tenda yang saya rekomendasikan memang praktis dan bisa lebih fleksibel daripada tenda-tenda yang akan saya bahas lagi. Dan yang nomor 2 teman-teman, ini adalah tenda aneks. Tenda aneks ini sendiri dia tergabung jika teman-teman punya awning seperti ini di belakang saya ini. Jadi aneks ini juga praktis teman-teman, dan yang plusnya dari aneks ini adalah dimensinya juga nggak terlalu berat atau nggak terlalu besar jika dibawa dan jika dibuka, soalnya dia kan punya atap sendiri teman-teman. Ikut dengan awning, jadi jika teman-teman nggak ada awning, kemungkinan aneks ini juga nggak bisa terpakai teman-teman ya. Akan tapi teman-teman, dengan dimensi awning saya yang 2x3 meter kurang lebih, aneks ini juga sama seperti itu. Jadi kalau untuk saya buka aneks ini, kalau saat camping, personil bisa masuk sampai 5 orang, dan itu masih luas dan lega sekali teman-teman. Bahkan jika tinggi mobil teman-teman lebih dari 2 meter, maka aneks ini juga bisa dipakai untuk tenda aneks ini teman-teman bisa sholat di dalamnya dan berjamaah pula. Tapi nggak 5 orang ya berjamaahnya ya, mungkin ya 2 atau 3 orang teman-teman. Sangat fleksibel sekali teman-teman. Akan tapi tenda-tenda dari 2 tenda yang sudah saya sebutkan seperti ini, teman-teman nggak
bisa harus menentukan parkir yang benar, atau dalam tanda kutip jika kondisinya miring dan sebagainya, teman-teman harus nyari medan datar dulu, atau mungkin dari segi tanahnya juga berbatu akan kesulitan untuk tidak enak sekali untuk tidur, kecuali teman-teman bawa alas lagi ya teman-teman dan cari medannya rata. Tapi kebanyakan sih kalau untuk tempat untuk camper van atau mungkin camping ground memang sudah disediakan tempat yang layak, yang datar juga untuk mendirikan tenda teman-teman. Nah, dari dua tenda ini sangat fleksibel teman-teman. Bahkan bahkan benar annex dan awning saya pun tetap saya pasang di mobil saya. Untuk mobil ini kan juga kami pakai untuk kerja teman-teman ya. Jadi tidak memberatkan, tidak dimensi sama beratnya pun tidak mengganggu teman-teman. Kalau ditimbang sendiri saya kurang tahu persisnya teman-teman, tapi yang jelas dengan frame dari awning sendiri yang berbahan aluminium dan serta tiangnya juga berbahan aluminium sangat ringan sekali dan jauh sekali daripada yang nomor 3 ini teman-teman. Yang nomor 3 adalah pasti teman-teman juga tahu semua, dan hampir semua camper van atau mungkin overlander menginginkan barang tersebut. Ya, dia adalah rooftop tent atau mungkin RTT teman-teman bilang ya. Nah, yang benar-benar kami garis bawahi saat ini adalah RTT tersebut, rooftop tent tersebut ya teman-teman. Kita singkat RTT aja ya. Jadi RTT sendiri, teman-teman sebelum memilih RTT, teman-teman harus tahu spek dari mobilnya teman-teman sendiri. Maksud saya seperti ini. Kalau ini perbandingan aja teman-teman ya, yang saya lakukan. Memang kalau rooftop tent atau RTT sendiri dibikin dari bahan aluminium, dia akan sangat memperingan sekali teman-teman dari kerja, dari dimensi, dari berat yang dibawa tersebut. Anggap seperti contoh seperti ini teman-teman. Kemungkinan untuk rooftop tent dengan bahan aluminium itu mungkin saya anggap minimal itu mungkin sekitar 30 sampai 35 kg. Itu yang berbahan aluminium. Akan tapi beda lagi dengan RTT yang berbahan besi atau galvanis seperti itu teman. Itu akan lebih berat lagi. Dan RTT tersebut letaknya ada di atas mobil ya teman-teman pasti. Dengan center of gravity di mobil sendiri kan harusnya kan memang ada di bawah teman-teman ya. Akan tapi kalau teman-teman membawa barang bawaan yang agak berat, teman-teman taruh di atas atau di roof rack, center of gravity sendiri akan berubah teman-teman. Dari yang seharusnya di bawah, dia akan pindah mungkin ke tengah karena beban di atas terlalu berat. Jadi teman-teman harus pikirkan handlingnya sendiri, dan keempukan suspensi teman-teman sendiri harus pikirkan juga ya teman-teman ya. Saya sih nggak bahas untuk yang tipikal mobil overland ya, yang biasanya memang basisnya memang mobil off-road dan suspensinya sendiri bisa di-adjust. Akan tapi gampangnya kita ambil contoh jika teman-teman menggunakan mobil yang banyak dipakai ya, seperti city car atau mungkin MPV. Kita ambil contoh mungkin Avanza sendiri suspensi bawaan sendiri kan lumayan empuk teman-teman ya. Dan gimana kalau teman-teman membawa akomodasi yang cukup banyak dengan anggota camping yang juga lebih dari 3 atau 4 orang, dan teman-teman harus membawa barang akomodasi serta membawa tenda yang ada di atas. Teman-teman bisa bayangkan mobil ini akan suspensinya bekerja terlalu keras atau mungkin lebih empuk banget daripada biasanya. Jadi hal tersebut banyak kejadian di teman-teman yang biasanya sudah membeli RTT, akan tapi nggak lama kemudian langsung dijual. Nah, saya pun sama seperti itu teman-teman. Jadi alangkah baiknya jika teman-teman memang mempertimbangkan hal tersebut di awal, agar kedepannya mobil itu bisa lebih durability-nya lebih bagus lagi teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan opsi yang benar-benar kami sarankan jika teman-teman memilih tenda di antara 1 sampai nomor 3, pasti untuk pemula kami sarankan pakai tenda dom atau mungkin tenda camping atau tenda gunung seperti biasanya. Teman-teman tinggal beli awning, nggak awning sih teman-teman, beli flat sheet aja yang lebar,
bisa dipakai, memang lebih ribet teman-teman daripada pakai awning. Akan tapi ini akan lebih fleksibel. Jika apalagi teman-teman bisa camping atau mungkin camper van atau van-nya sendiri menggunakan beberapa mobil yang berbeda biasanya ya. Jadi untuk bongkar muatnya pun lebih gampang teman-teman. Nah yang kedua ya tetap tadi saya katakan teman-teman pakai awning yang notabene lebih ringan daripada RTT, dan saya nggak keberatan untuk membawa awning ini kemana aja di mobil saya. Even itu liburan keluarga ke manapun tetap kami bawa, jaga-jaga, siapa tahu di jalan butuh tempat untuk ini makan di luar. Apalagi ya kalau awningnya sendiri 270 derajat teman-teman. Ketika teman-teman pakai awning 270 derajat, memang saya pakai awning yang konvensional teman-teman ya, belum pakai yang 270. Akan tapi jika teman-teman pakai yang 270 ini sangat menggampangkan teman-teman sendiri. Effortnya dikit teman-teman. Ketika teman-teman pasang aneksnya di bawah, di samping, untuk yang belakangnya untuk teman-teman masak pun masih tetap tercover ini ya. Entah itu waktu ada hujan mungkin atau panas mungkin ya teman-teman ya. Campingnya di tempat terbuka itu sangat membantu sekali. Jika musuhnya adalah angin, nah ini yang di luar prediksi saya teman-teman. Soalnya saya juga pernah merasakan itu. Jadi camping saat angin anginnya itu kencang itu teman-teman harus sedia tali untuk mengikat awning agar tidak terbang. Ya seperti ini harus teman-teman pertimbangkan, dan tujuan camping teman-teman pun harus juga disurvei dari awal ya teman-teman. Jangan sampai sudah merogoh kocek yang lumayan dalam atau menguras, teman-teman nanti akan menyesal kemudian. Semoga video kami ini membantu teman-teman semua dalam memilih tenda untuk saat ini. Dan jangan lupa subscribe di channel kami juga. Saat habis ini kami akan buat video juga, dan habis ini kami akan teruskan dengan video lanjutan dengan modifikasi yang tidak harus dilakukan di mobil camper van atau overland. Stay tune di channel kami. Jangan lupa tombol like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.